Sesi yang pertama melakukan presentasi mengenai peran korporasi dan masyarakat untuk perlindungan ke hati. Bapak Ali Imran, Forest and Wildlife Director dari WWF, Worldwide Fund for Nature. Beliau education experience-nya pertamanya Bachelor of Forestry dari UGM, lalu kemudian Master Science-nya juga Forest and Nature Conservation di Wageningen University, dan Dr. Rerum Silvatikarum ini Faculty of Forest, Geo and Hydroscience, Dresden University of Technology. Ini banyaknya di Belanda ya, Pak Imron ya. Dan pengalaman beliau sebelumnya memang sebelumnya pernah jadi Head Innovation di Center for Academic Studies and Innovation di UGM, kemudian juga sebagai Wakil Dekan Research and Community Services di Faculty of Forestry UGM, dan juga Associate Professor Head of Wildlife Laboratory Department of Forest Resource Conservation di UGM sampai sekarang, dan sambil juga menjadi Forest and Wildlife Program Director Yayasan WWF Indonesia. Karena tagline kita memang selalu tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kelewat sayang, hati-hati ya Pak Imron. Oke, baik. Silakan Pak Imron, kurang lebih 20 menit untuk presentasi. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Bagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. selamat berlibur yang produktif ya. Kita berkumpul bersama sore hari ini untuk bisa berbincang-bincang lah untuk melihat bagaimana sebenarnya saya mewakili teman-teman NGO, teman-teman saya melihat interlink antara upaya kami melakukan konservasi dan juga private sector untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya, tapi tetap bisa mendukung upaya konservasi. Saya izin untuk sharing screen. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, tinggal di slideshow saja Pak. Ya, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk memberi tema apa yang saya sampaikan ini berupa tantangan dan kesempatan atau opportunity untuk upaya konservasi di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimana melihat peran swasta untuk mendukungnya. Sebenarnya kenapa saya ingin menyampaikan background saya agar nanti apa teman-teman yang hadir pada sore hari ini paham bagaimana saya berpikir, bagaimana saya menyampaikan persepsi saya terhadap topik ini, agar nanti juga melihat ada aspek-aspek yang memang saya kuasai, ada juga aspek-aspek yang memang tidak saya kuasai dan itu beyond my kemampuan saya. Dan saya saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi, saya menjabat sebagai uh, Direktur Program untuk Forest and Wildlife di WWF Indonesia. Nah, nah kira-kira ada tiga bahasan utama yang ingin saya sampaikan. Nanti sekilas saya ingin cerita sedikit tentang apa itu WWF Indonesia. Kemudian saya akan fokus bicara tentang tantangan utama dalam upaya konservasi uh, di Indonesia, terutama konservasi keanekaragaman hayati, dan juga bagaimana sektor swasta itu nanti bisa mensupport upaya konservasi ini. Nah, saya akan sedikit cerita tentang WWF. Jadi, WWF ini adalah lembaga konservasi yang berbadan hukum di Indonesia ya. Jadi, mungkin banyak teman yang masih melihat WWF itu adalah lembaga internasional, bukan. Kita bukan lembaga internasional, tapi lembaga sudah nasional. Sejak tahun 96, kita sudah berbadan hukum Indonesia sebagai Yayasan World Wildlife Fund for Nature Indonesia. Jadi ini sudah berbadan hukum di Indonesia. Dan kami bergerak di Indonesia sebenarnya sejak tahun 1962. Jadi saat itu ketika bekerja pertama di Indonesia, saya belum lahir saat itu ya, itu adalah proyek kedua WWF secara global. Jadi proyek pertama itu adalah di Panda raksasa atau
giant panda yang saat ini menjadi logo kami. Makanya ini dipakai di mana-mana di seluruh network di dunia ini. Kemudian yang kedua badak Jawa. Nah, kami di Indonesia memang bekerja di badak Jawa sejak tahun 1962. Jadi sudah lebih dari 60 tahun kita bekerja dan visi kami dalam rangka untuk menyelamatkan, melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia agar nantinya bisa secara apa equitable ya, jadi secara balance itu dikelola sesuai dengan kemampuannya dan juga tak lepas untuk kepentingan kesejahteraan uh, generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Jadi kita tidak hanya berpikir bagaimana generasi saat ini survive, tapi juga generasi di masa yang akan datang juga akan survive. Secara umum, kami di WWF Indonesia menggunakan 3 pilar utama. Yang pertama, kami mendorong atau lebih tepatnya kami membantu pemerintah sebenarnya ya, membantu pemerintah untuk melakukan upaya biodiversity conservation atau konservasi keanekaragaman hayati. Yang di situ tentu saja ada target-target yang kami setting dan juga kami melihat bahwa dalam proses membangun kita sebagai negara yang sedang berkembang atau middle income countries kalau masih punya status itu ya. Ini kami melihat ada kebutuhan untuk membangun sehingga kami tidak melihat bahwa dalam rangka untuk mendukung upaya konservasi itu hanya upaya proteksi, tapi ada juga upaya untuk mendorong sustainable use of natural resources. Artinya ya apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan manusia, maka eh, penggunaannya atau pendekatannya dengan cara sustainable use. Kemudian yang ketiga, kami juga menggunakan pendekatan untuk melakukan pengaruh utamaan untuk policy dan enabling condition, kondisi yang memungkinkan untuk membantu upaya konservasi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tentu saja target ini cukup detail, saya tidak ingin masuk terlalu dalam di situ. Dan untuk bekerja mendukung upaya itu kami menetapkan pendekatan landscape dan seascape. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang tersebar di Indonesia ini mungkin pernah ke lokasi-lokasi kami, secara umum kami membagi menjadi 2 kategori ya. Satu baik di landscape maupun seascape kita kelompokkan menjadi priority landscape maupun emerging landscape. Dan yang ketiga, kita juga membuka kemungkinannya adanya site. Jadi pendekatan ini kita rasa sangat penting untuk melihat bahwa upaya konservasi itu tidak kemudian scatter berdasarkan temanya saja, tapi juga kita punya bukti di lapangan on the ground bahwa kegiatan-kegiatan konservasi itu bisa dilaksanakan dalam skala landscape yang sustainable. Sebagai contoh, misalnya di Sumatera, kami memiliki priority landscape di Bukit 30, yang itu kebetulan landscape-nya termasuk Taman Nasional Bukit 30 dan surrounding area di sekitarnya itu yang memiliki peran penting bagi upaya konservasi gajah dan harimau Sumatera serta orangutan di sana. Di Kalimantan kita punya priority landscape di Sebango Katingan, itu yang menyambungkan antara Taman Nasional Sebango dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Aya. Sementara di Kalimantan Barat kita juga punya priority landscape yaitu di Arabella yang ini memiliki peran penting di mana banyak populasi orangutan itu berada di konsesi atau di private sector yang disitulah kami juga nanti akan berkontribusi di situ. Sementara di Papua kami punya landscape di Jayapura Sarmi di mana kami di Papua banyak bekerja dengan indigenous people dan local communities untuk mendorong upaya-upaya konservasi di lapangan, terutama kalau di Papua karena kita masih memiliki kondisi alam yang relatif bagus ya. Ini mempertahankan agar sebagai contoh kalau di terestrial ya hutan di Papua itu tetap terjaga dengan tentu saja menempatkan indigenous people sebagai
tokoh utama dalam melakukannya. Kemudian di konteks seascape, kami juga bekerja di lautan untuk marine and fisheries. Ini kami memiliki priority landscape di Sunda Banda. Sementara lokasi-lokasi yang lain kita sebut emerging landscape seperti di Pesangan di Aceh. Saya akan banyak cerita di sini tentang Pesangan di Aceh. Kemudian ada juga di Ribang Baling, ini di terestrial. Kemudian di Kapuas Hulu kita punya wilayah yang di situ memiliki peran penting untuk menyambungkan antara populasi yang ada di Malaysia dan populasi yang ada di Indonesia, terutama untuk populasi orang hutan. Di Kalimantan Utara maupun Kalimantan Timur kita juga punya site maupun landscape yang kita pandu di situ. Kemudian di Papua kita juga bergerak di Papua Selatan maupun di Tambrau untuk tema-tema yang kurang lebih mirip satu sama lainnya. Oke, ya saya akan mulai masuk ke materi utama kita terkait dengan apa sih tantangan utama konservasi di Indonesia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini kaitannya dengan private sector, saya akan coba untuk masuk ke arah sana agar kita nanti semakin tajam di situ. Tapi tentu saja nanti yang akan saya sampaikan itu terbatas pada programatik yang ada di bidang saya. Dan tentu saja seperti yang saya tunjukkan tadi di pilar yang kita miliki, kami juga memiliki direktorat di bidang climate market transformation yang mereka juga punya engagement cukup kuat dengan private sector. Nanti sedikit bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu saya coba nanti bantu untuk jawab. Tapi yang akan saya sampaikan nanti murni sebagian besar adalah background saya sebagai orang yang bergerak di akademisi di bidang ekologi dan konservasi satwa liar. Jadi saya akan banyak mengupas masalah itu nantinya. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk memberikan ilustrasi yang ilustrasi satu spesies saja. Saya tidak ingin saya bercerita, Indonesia merupakan negara megabiodiversitas dengan memiliki berapa jumlah jenis mamalia, berapa jenis burung, 1.600-an jenis burung. Saya tidak mau bicara ke situ, tapi saya ingin menunjukkan realita di lapangan, di mana kami bekerja, terutama saya ambil contoh ini di Sumatera ya. Jadi ini sebelah kanan ini saya pengen sedikit cerita. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu saya sempat mempublikasikan satu paper ilmiah ini yang mencoba untuk mereview kantong-kantong habitat gajah yang ada di Pulau Sumatera. Nah, ini mungkin bagi beberapa teman sudah mudah paham, tapi saya ingin menceritakan lebih lanjut. Jadi dari hasil penelitian yang saya temukan ini ternyata yang pertama kami menemukan fakta bahwa banyak sekali habitat-habitat yang potensial untuk gajah itu berada di luar kawasan konservasi. Artinya apa? Bahwa upaya kita melakukan konservasi dengan cara mendirikan taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa itu ternyata tidak cukup. Kenapa tidak cukup ya? Karena salah satunya karakteristik dari gajah itu sendiri. Di gajah ini termasuk satwa yang berukuran besar. Nah, kalau anak-anak kan belalainya panjang, telinganya besar, badannya besar gitu ya. Itu sudah sejak kecil kita tahu. Tapi yang menarik adalah mereka memiliki perilaku yang disebut dengan mereka memiliki home range. Jadi mereka memiliki wilayah jelajah, bahkan gajah itu memiliki wilayah jelajah yang disebut dengan ancient road. Jadi jalur-jalur yang dilalui gajah itu yang dulunya dilakukan oleh nenek moyangnya itu kadang bisa diikuti kembali oleh gajah itu. Nah, karena ukuran tubuhnya yang besar, itu tentu saja mereka membutuhkan ruang yang besar. Sementara kalau konsep di Taman Nasional ataupun cagar alam atau suaka marga satwa itu kan secara administrasi membatasi
dengan batas-batas imajiner. Tidak kadang ditemukan di lapangan, kadang tidak. Tapi ya tentu saja satwa tidak akan mengetahui itu batas-batasannya. Jadi mereka ya bergerak sesuai dengan keinginannya. Nah, dalam waktu yang bersamaan ternyata Sumatera itu mengalami proses kehilangan habitat, kehilangan hutan yang cukup signifikan selama kurang lebih periode hampir 30 tahun, 30 sampai 40 tahun ini yang cukup masif ya. Nah, dan karena karakteristik gajah itu sendiri, mereka juga dengan kehilangan hutan itu juga kehilangan habitat-habitat penting bagi gajah itu. Saya tidak membatasi gajah itu habitatnya hanya apa hutan bukan. Jadi gajah itu memiliki preferensi beberapa lokasi termasuk daerah berhutan maupun daerah yang padang rumput ataupun nanti mungkin daerah kanan kiri sungai itu mereka memiliki perilaku seperti itu. Nah, yang ingin saya highlight adalah ketika mereka di luar kawasan konservasi, tentu saja mereka akan berada di daerah-daerah yang paling mungkin ya pertama ada di daerah-daerah konsesi, baik itu konsesi kehutanan, konsesi tambang, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah APL yang bisa jadi itu daerah-daerah pemukiman yang kemudian tentu saja akan membuat masalah ini. Masalahnya tidak sekedar menyediakan ruang yang itu kemudian dipakai untuk gajah, tapi ternyata ruang itu tidak cukup untuk gajah. Nah, ketika mereka berada di luar wilayah yang diproteksi, yang terjadi adalah salah satunya ini. Ini Bapak Ibu sekalian bisa menemukan banyak contoh di lapangan, di media-media kita, coba searching dengan uh, gajah mati gitu nanti akan ketemu data banyak sekali ternyata kejadian-kejadian di mana gajah itu menjadi korban. Saya sendiri miris ya ketika melihat gajah itu adalah binatang yang besar kuat tapi ternyata di satu sisi dia juga sangat lemah ketika misalnya kasusnya ini tadi ada yang menggunakan pagar listrik tapi listriknya adalah listrik yang biasa bukan listrik yang mengejutkan sehingga gajah itu bisa mati ataupun kadang gajah kemudian kena apa uh, makan makan racun itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti berita beberapa waktu yang lalu, selain konteksnya ini berkonflik seperti ini, ada juga kasus yang kemudian memang sengaja ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perburuan gajah. Karena ternyata baru minggu ini ya, Senin kemarin, saya mengikuti rilis dari Barreskrim Polri, gading gajah itu masih punya pasar khusus. Bahkan ada ada komunitas di TikTok yang belanja khusus gading gajah itu. Nah ini tentu saja nggak mungkin gajah itu tidak diambil dari alam karena sampai saat ini tidak ada yang namanya peternakan gajah ya untuk memproduksi gadingan tidak ada sehingga ya paling mungkin diambil dari alam. Nah ini saya harap Bapak Ibu sekalian mulai membayangkan ada ketika kawasan konservasi tidak cukup, mereka harus roaming atau keluar dari kawasan konservasi dan yang dihadapi adalah berbagai macam tutupan lahan. Kalau kita manusia ya mungkin bisalah negosiasi, saya numpang lewat gitu. Kalau gajah kan enggak, manusianya takut, bahkan sebenarnya tidak hanya faktor gajahnya saja yang dirugikan, tapi juga seringkali manusia juga dirugikan. Kenapa ya? Karena kemudian ada yang kasus-kasus yang ada masyarakat yang meninggal juga diserang gajah karena mereka mungkin salah merespon gajah ataupun ya sama-sama ingin bertahan ataupun mungkin juga gajah mungkin punya memori yang bagus ya kemudian mereka mencoba untuk menyerang manusia yang mungkin di masa lalunya sempat dirugikan oleh manusia. Nah ini fakta-fakta yang kita hadapi bahwa kawasan konservasi tidak cukup, tapi kemudian kalau kita berharap di luar kawasan konservasi ternyata tantangannya cukup berat sampai pada kematian berbagai individu yang ada di luar kawasan konservasi. Nah, saya juga ingin memberikan ilustrasi yang lain.
Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana kita menyelamatkan gajah di luar kawasan konservasi, ini salah satu contoh yang saya berikan adalah di namanya landscape Sebango Katingan atau kami menyebutnya SEKA. Ini adalah landscape tempat kami bekerja membantu pemerintah untuk fokus di luar kawasan konservasi. Yang kami hadapi adalah ketika kita mencoba memastikan bahwa antara Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di utara, di bagian utara ini, dan juga Taman Nasional Sebango itu bisa terkoneksi satu tempat ke tempat yang lain dari baik dari Bukit Baka Bukit Raya maupun ke Sebango ini ternyata di antara jalur connectivity-nya ini jalur dia berpindah gitu. Itu ternyata yang dihadapi macam-macam termasuk seperti di sebelah kanan ini ada sawit di mana kalau konteks orang hutan ketemu sawit ya bisa jadi yang pertama kalau sawit itu masih muda ya mereka bisa melihat itu sebagai makanan sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan adanya orang hutan itu dan dampaknya juga seringkali kemudian orang hutan jadi korbannya. Ataupun misalnya kasus perburuan juga sama. Jadi di orang hutan itu masih terjadi perburuan untuk mengambil anakan orang hutan. Nah, kalau mengambil anakan orang hutan itu kan tidak bisa mengambil induk dan anaknya, pasti hanya ambil anaknya dan induknya pasti mati. Dan itu ya dalam rangka memisahkan itu mereka harus para pemburu itu harus membunuh induknya. Nah, ini yang kemudian juga berdampak pada populasinya. Yang tak kalah penting juga wilayah ini juga tak lepas dari fenomena seringnya terjadinya kebakaran ya, kebakaran gambut itu tahun 2015, 2019 itu cukup besar menyebabkan terasa sekali dampaknya dan tentu saja pada habitat orang hutan. Nah, dari dua hal ini saya ingin meng-highlight bahwa ketika kita mengandalkan kawasan konservasi itu tidak cukup dan kita mencoba untuk membantu di luar kawasan konservasi dengan cara menyambungkan antara habitat satu ke habitat yang lain ya masih ada tantangan yang di situ ya dalam konteks ini ya private sector ada di situ juga bisa either berperan atau malah menjadi challenge ya dan tantangan untuk membantunya. Nah, saya akan coba berikan beberapa opsi ya yang sebentar ini kami kembangkan untuk melihat bagaimana private sector itu bisa berkontribusi. Salah satu contoh yang paling konkret yang saat ini sedang kita kerjakan adalah mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa bulan yang lalu pernah dengar Bapak Presiden ini sempat bertemu dengan King Charles di UK beberapa waktu yang lalu dan beliau berkomitmen untuk menyediakan lahan seluas 20.000 hektar. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi pengalaman kami sebenarnya awalnya kami hanya meminta 10.000 hektar waktu itu karena kami sejak cukup lama bergerak di wilayah namanya Pesangan di daerah Aceh. Kami melihat bahwa kejadian konflik seperti yang saya ceritakan itu masih banyak terjadi di wilayah dekat di dekat Pesangan itu, di dekat dengan konsesi milik Pak Presiden dia. Nah, waktu itu yang kepikiran kita ya gimana caranya kita bisa mendorong agar konsesi ini bisa menyediakan habitat untuk gajah. Nah, makanya dulu kita meminta 10.000 saja Pak biar kita cukup untuk sebenarnya bukan untuk seluruh habitat gajah bukan, tapi bahwa mereka akan stay di situ lebih nyaman dan jarang keluar itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi tidak kemudian mengunci mereka di dalam itu enggak. Jadi enggak seperti kebun binatang ya dimasukkan di situ enggak. Nah ini karena statement ini tidak hanya di Indonesia juga di UK ini jadi punya peran politik yang cukup besar sehingga kami waktu itu memang diminta untuk jadi partner strategik dalam konteks ini makanya kami kemudian langsung menggandeng
terutama dengan KSDAE dan juga dengan PT THL itu untuk bisa bekerja sama. Karena ini yang nantinya akan kita dorong. Dan ini yang menarik adalah ini menyangkut wilayah konsesi dari PT THL. THL itu Tusam Hutani Lestari. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang ikan tanaman yang kemudian tadi komitmen untuk bisa menyediakan lahannya 20.000 hektar untuk habitat gajah ini. Dan ini tentu saja sebenarnya bukan kegiatan konservasi yang paling yang pertama kali enggak, tapi karena kemudian ini ada dukungan private sector ini yang kemudian menjadi unik. Kenapa ya? Karena selama ini yang pengalaman kami private sector komitmennya tidak sebesar ini. Dan ini menjadi perhatian dunia ya kalau boleh saya katakan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sehingga kami kemudian bergerak cukup cepat waktu itu November itu diminta presiden, kemudian Desember kami sudah melakukan persiapan-persiapan termasuk mendampingi Pak Menteri untuk melakukan kunjungan di lokasi tersebut. Pak Imron, Nah, izin waktu 2 menit lagi ya Pak. oke. Wah ini harus cepat nih. Ya ini konsep yang kita kembangkan. Jadi kami saat ini merubah dari situasi di mana konflik itu sering terjadi menjadi koeksis. Koeksis itu artinya ya manusia bisa hidup harmoni dengan gajah yang ada di sana. Tentu saja yang kami rancang adalah kami memiliki dua dua quick win utama, yaitu yang pertama merancang dan menyiapkan agar wilayah konsesi PT THL ini menjadi sanctuary bagi gajah, dan tentu saja tidak sekedar sanctuary karena melibatkan private sector dan masyarakat, maka kami juga mendorong ada benefit ekonominya, termasuk nanti mengembangkan yang namanya new economic growth di wilayah tersebut. Salah satunya dengan pendekatan agroforestry dengan elephant friendly coffee. Nah ini jadi utamanya ada dua, tapi bahwa kami bekerja di dalam bersama THL dan bekerja di luar dengan masyarakat, di mana di situ nanti kami akan melakukan modifikasi-modifikasi yang di dalamnya agar habitat di PT THL itu bisa lebih nyaman untuk gajah dan jarang keluar. Sementara di luar itu kami ingin mendorong bisnis model yang nanti harapannya THL bisa menjadi leading di situ untuk melakukan bisnis nanti berforest product, khususnya nanti menyangkut ekoturism, karbon dan juga biodiversity. Nah ini sekilas ilustrasinya kondisi saat ini gajah masih berkeliaran dengan titik-titik hitam yang ada di luar. Kami akan mendorong mereka akan lebih stay lebih banyak di dalam agar nanti human elephant conflict semakin berkurang. Nah ini kami menggunakan pendekatan pentahelik untuk melibatkan pemerintah utamanya, kemudian komunitas, bisnis sektor, juga saintifik, serta media untuk bisa mendukung upaya pasangan elephant conservation initiative ini. Nah, kami juga menggunakan pendekatan teknologi, khususnya bioakustik, ini relatif baru di Indonesia, untuk mendukung upaya mitigasi konflik antara manusia dan gajah. Nanti silakan kalau mau ada yang diskusi, saya akan senang sekali. Dan ya, satu lagi, kami juga dengan private sector ini mengembangkan yang namanya Reconnect Plus, di mana saat ini sebagian besar lembaga yang melakukan restorasi itu fokus pada penanaman pohon. Padahal yang namanya restorasi itu harus beyond menanam. Nah, kami mendorong ini, jadi kita menyediakan platform. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau tertarik bisa melihat cek di internet reconnect.wwf.id, nanti ada Bapak Ibu sekalian bisa mencari kegiatan-kegiatan kami di situ. Pada intinya bahwa kegiatan restorasi ini akan mendukung upaya tadi konservasinya, dan ini kami mendapatkan dukungan juga dari private sector, terutama baik misalnya yang saat ini sedang bergerak itu adalah salah satunya Epson yang mendukung cukup signifikan untuk upaya restorasi ekosistem ini. Ini contohnya, ilustrasinya, kita bisa dengan semi real time bisa memonitor pekerjaan restorasi yang ada di lapangan.
Ya, untuk menutup saya akan sedikit menyimpulkan ya. Jadi dari yang saya sampaikan tadi kita jadi paham, harapan saya paham ya bahwa untuk mengupayakan konservasi kawasan konservasi biodiversitas itu membutuhkan protected areas, tapi juga sementara di luar protected areas itu juga penting karena mereka hidup juga di luar itu. Makanya kemudian peran dari non-state actor, terutama private sector dan masyarakat itu penting di situ. Nah, yang tak kalah penting adalah ini, poin ketiga ini, bahwa ketika kita sektor privat itu kita libatkan, kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi conservation problemnya itu apa yang akan diadres. Kalau dalam konteks tadi adalah human wildlife conflict. Nah, kami di WWF saat ini sudah punya banyak pengalaman dan saya kira kita melihat bahwa memang benar upaya kolaborasi bekerja di lapangan bersama itu promising untuk upaya biodiversity conservation. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut bisa kontak saya di email yang ada di bawah ini, dan saya juga menyampaikan dalam konteks upaya tadi untuk menangani konflik manusia dan gajah, kami juga melibatkan influencer ya untuk berbicara. Mereka punya hati yang sensitif, bisa bicara dengan hati mereka dan mengekspresikan dalam bentuk seni, dan salah satunya ada Chico Jericho dan Aureli serta Ganin serta Bimo ya yang mendukung kita. Saya kira itu Mbak Peggy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau agak lebih panjang dari seharusnya. Terima kasih.